Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali dalam program Setetes Embun Bagi Jiwa. Renungan kita hari ini diambil dari Galatia 3 ayat 24-29 menurut terjemahan baru edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Namun sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan saat kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kami pengertian, agar kami tidak salah dalam memahami dan juga melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya firman yang hidup. Amin. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 2 ayat 28. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, apakah kalau saya menjadi Kristen, saya bukan lagi orang Maluku? Atau kalau istri saya menjadi Kristen, dia bukan lagi orang Jawa? Tentu saja tidak demikian. Cara berpikir bahwa kalau saya jadi Kristen, kemudian identitas budaya saya hilang, itu adalah cara berpikir para misionaris di zaman dulu. Di masa itu, para misionaris ini misalnya meminta orang Jawa untuk meninggalkan kejawaan mereka, baik pakaian maupun tradisi, ketika mereka dibaptis menjadi Kristen. Tidak boleh memakai baju Jawa, tidak pakai blangkon, tidak boleh dengar gamelan, tidak boleh menonton wayang. Padahal bukan itu yang dimaksudkan Paulus ketika dia mengatakan, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bagi Paulus, kondisi fisik yang dibawa ketika dibaptis tetap ada, tetapi sekarang Kristus yang menyatukan kita melalui salibnya itu, yang hidup di dalam tubuh fisik kita, di dalam persekutuan kita. Jadi saya masih tetap menjadi orang Kristen sebagai seorang laki-laki dengan latar belakang saya sebagai orang Maluku. Begitu pula istri saya tetap menjadi Kristen sebagai seorang perempuan dengan latar belakangnya sebagai seorang Jawa. Justru dengan berbagai perbedaan yang kita miliki itu, kita bisa saling memperkaya dalam beriman kepada Kristus. Yang ingin Paulus tekankan di sini adalah jangan identitas bawaan ini yang ditonjolkan, karena ini akan cenderung membuat pemisahan di antara orang percaya. Kalau identitas bawaan yang ditekankan, saya akan melihat orang lain berbeda dengan saya, atau sebaliknya, orang lain akan melihat saya berbeda dengan mereka. Yang harus diingat adalah bahwa ketika kita disatukan di dalam Kristus Yesus, ada tempat yang sangat luas untuk kepelbagaian atau keanekaragaman identitas. Bahkan kalaupun ada satu identitas bawaan yang berbeda dari semua yang lain, dia tetap akan mendapat tempatnya di dalam Kristus Yesus. Dia tidak harus berjuang atau berusaha untuk meyakinkan yang lain agar dia diberi tempat dalam persekutuan itu. Karena Kristus Yesus menerima dia apa adanya, maka anggota-anggota persekutuan juga harus meneladani Yesus untuk menerima dia apa adanya. Jangan memaksa dia untuk menjadi sama dengan yang lain. Karena kita satu di dalam Kristus, maka kita juga memiliki hak yang sama sebagai milik Kristus. Atas dasar itulah maka Paulus katakan bahwa kita semua adalah ahli waris menurut janji Allah, karena kita semua adalah keturunan Abraham. Tentu saja hal ini juga jangan dipahami secara jasmani, tetapi secara rohani. Karena ini sebuah pengakuan rohani. Karena kalau terlalu ditekankan masalah keturunan Abraham ini sebagai kebenaran jasmani, saya kok tidak terlalu yakin bahwa saya memang dari garis keturunan Abraham. Hal ini perlu dibuktikan secara DNA. Tetapi secara iman, karena Abraham adalah bapa semua orang beriman, maka saya juga menjadi bagian dari keturunan Abraham. Untuk itu, yang harus diingat adalah kita tidak membutuhkan alat bantu apapun untuk bisa bergabung dalam kesatuan sebagai milik Kristus Yesus. Sebagaimana Paulus katakan bahwa hukum Taurat pun sudah tidak dibutuhkan lagi. Hukum Taurat hanya menuntun sampai dengan Kristus datang. Nah, sekarang Kristus sudah ada dan menjadi pengantara kita. Maka yang dibutuhkan adalah iman kepada Kristus Yesus. Melalui iman kepada Yesus Kristus, maka kita disebut sebagai anak-anak Allah.
Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana membangun relasi yang baik di antara kita sebagai anak-anak Allah yang satu di dalam Kristus Yesus. Ingat, perbedaan jasmani kita bukan yang menentukan seberapa besar akses kita ke Tuhan atau seberapa besar kita akan mendapatkan kasih Tuhan. Perbedaan jasmani kita juga bukan yang menentukan bagaimana kita akan diterima dalam komunitas orang percaya. Kalau ada gereja saat ini yang memperlihatkan identitas tertentu yang menonjol, seperti gereja Jawa, gereja Batak, gereja Kalimantan, gereja Timur, dan sebagainya, itu bukan dasar atau alasan untuk membatasi siapa yang boleh ada dalam komunitas yang bernama gereja. Justru kalau gereja dengan identitas yang menonjol ini tidak memberi ruang kepada identitas yang berbeda, yang lain, dia bukan gereja milik Kristus. Gereja ini bahkan harus memberi ruang untuk identitas berbeda yang lain, untuk tetap menjadi dirinya sendiri di tengah komunitas dengan identitas mayoritas. Tetapi juga jangan demi menerima berbagai identitas berbeda yang ada, kita menghilangkan kekhasan dari setiap identitas yang ada. Akhirnya identitasnya menjadi umum dan kabur. Orang hanya tahu bahwa kita orang Kristen. Misalnya dalam sebuah gereja, jangan identitas Indonesia terlalu ditonjolkan sampai identitas kedaerahannya tidak lagi tampak. Jangan juga mengganti identitas-identitas lokal dengan identitas Kristen. Seperti misalnya terjadi dalam gereja, identitas-identitas liturgi sering kehilangan identitas lokalnya karena identitas atau simbol-simbol Kristen sangat ditonjolkan. Seakan-akan ada kesan tabu kalau kita membawa identitas atau simbol-simbol lokal ke dalam ibadah atau liturgi. Rayakanlah kekayaan kepelbagaian sebagai tubuh Kristus dalam ibadah atau liturgi kita. Biarlah berbagai identitas tetap menjadi bagian dari cara kita menjadi satu dalam tubuh Kristus, tanpa berusaha untuk lebih menghargai atau menonjolkan yang satu dan mengabaikan yang lain. Sama seperti tubuh yang satu ini membutuhkan bagian-bagian yang berbeda untuk bisa berfungsi dengan baik. Seperti kata Paulus dalam 1 Korintus 12, maka gereja juga membutuhkan budaya, perspektif, dan suara yang berbeda untuk mencerminkan kepenuhan Kristus. Ingat, di dalam Kristus, perbedaan itu bukan penghalang, tetapi jembatan untuk memperkaya iman kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami untuk menghargai perbedaan yang Engkau berikan ketika Engkau menjadikan kami. Ya Kristus, bantulah kami untuk tetap menjaga kesatuan kami dengan saling menerima perbedaan di antara kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar jangan berpura-pura menjadi satu, agar tidak mengecewakan mereka yang berbeda dengan kami. Biarlah kami mampu mewarnai persekutuan kami dengan berbagai perbedaan yang membangun iman kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teruslah membangun iman dan mengelola hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita.